Oke, baik di sini perkenalkan saya Regan Ali Raffi dari kelas 12 9 dan teman saya ada Tommy, ada Lanang dan ada Rama, terus ada Adil juga. Di sini eh, mereka semua bakal membahas Perang Teluk 2. Oke Tom, apa kabar Tom? Baik, Ben. Alhamdulillah. Menurut Anda soal Perang Teluk kedua bisa terjadi gimana? Coba diceritakan dikit. Kalau perang Teluk kedua itu akarnya itu sebenarnya udah dari tahun 1990-an ketika si Irak itu menginvasi Kuwait. Jadi itu waktu itu Irak dipimpin oleh Saddam Hussein memutuskan untuk menginvasi Irak karena waktu itu si Irak itu lagi butuh banget duit lah istilahnya. Dia ekonominya hancur berantakan karena waktu itu Irak habis perang melawan Iran. Ya, seperti yang kita ketahui kalau perang mah harus perang itu kan ya mahal. Jadi di sini Irak ekonominya hancur gara-gara utang yang buat militer, pokoknya hancur, benar-benar hancur lah. Terus di sini si dunia itu nggak tinggal diam lah pasti Irak invasi Kuwait. Apalagi kita tahu sendiri ada simbol keadilan dunia yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini membentuk koalisi militer yang beranggotakan Inggris, Arab, dan lain-lainnya. Kalau nggak salah ada 42 negara. Di dalam itu, Iya. Terus ya si Amerika ini memimpin operasi ini namanya operasi Bishop Storm, operasi badai gurun. Singkat cerita ya Irak kan kalah, teknologinya kalah, persenjataannya kalah, pasukannya juga kalah. ya mereka udah kalah jumlah ya. Kalah dalam segala aspek. Iya, Irak Mas. strateginya kalah. Terus si Irak kalah. Ini pasukan koalisi ini menang. Iya. Si Irak kena sanksi dong dari PBB karena si Irak ini melanggar perjanjian perdamaian dan juga terbukti melanggar HAM seperti itu karena membunuh warga sipil tak bersalah dari Kuwait. Berarti di situ Irak posisinya udah serba salah tuh kan. Iya, sebenarnya. Kalau dari Lanang udah dilanjutin kayak gimana? Mungkin kalau dari alasan resminya Amerika Serikat tuh dia di situ kayak menjelaskan kayak Irak tuh pertama dia tuh kayak punya senjata pemusnah semacam nuklir. Jadi dia kayak Amerika tuh berusaha kayak menghalangi Irak itu karena dia takut Irak ini tuh bisa berbahaya untuk kedaulatannya Amerika Serikat. Nah, di sini yang kedua tuh dia kayak apa ya? memiliki hubungan yang dekat. Nah, hubungan yang dekat dengan para jaringan teroris. Jadi kayak mikirannya tuh ini tuh Irak tuh punya hubungan yang erat dengan teroris yang ada di Asia itu. Iya, kayak contohnya kayak Al Qaeda, Ya, ISIS dan lain-lain. Aki. Berarti saat diinvasi itu berarti seluruh dunia melihat kan Om? Iya, melihat kalau si Irak ini emang kejam. Iya. Berarti awalnya emang dari dia kan, bukan dari siapapun. Ya, si Irak juga punya pendukung bahwa dia mau menyerang Kuwait itu gara-gara beberapa hal. Contohnya kayak si Kuwait ini dianggap melanggar sih. Si Saddam Hussein ini kayak fitnah si Kuwait lah. Kalau Kuwait ini mencuri minyak di ladang minyak Irak yang waktu itu namanya ladang minyaknya kalau salah Rumaila, ladang minyak terbesar ketiga di dunia. Jadi waktu itu si Irak menuduh bahwa si Kuwait ini menggunakan teknik yang namanya slant drilling. Jadi itu dia pengeborannya nggak lurus horizontal ya, dia kayak belok dikit, jadi ngambil perbatasannya si Irak. Jadi ini Lewat batas. ya menurut si Irak lewat batas. Tapi ini belum terbukti ya, ini data atau
belum terbukti secara fakta. Ini bisa jadi ini alibi si Irak mau nyerang Kuwait kan, kayak gitu. Oke, kalau dari Anda soal dampak perang Teluk Kedua, menurut Anda gimana? Yang namanya perang ya pasti lebih banyak dampaknya daripada efek positifnya. Ya, dampaknya itu pasti banyak banget dari segi ekonomi, infrastrukturnya, terus juga korban jiwanya itu kalau nggak salah dari tentara Amerika aja itu ratusan orang bisa meninggal. Terus dari gabungan negara-negara itu sampai ratusan orang juga korban jiwanya. Apalagi Irak pasti dia kan perangan di situ ya pasti dia lebih parah juga Iya, dampaknya. boleh. Itu sampai ratusan ribu orang meninggal. Terus juga ekonominya Jatuh. jatuh. Ya. Terus hubungan diplomasi Irak juga akhirnya tidak berjalan baik Dengan siapapun. dengan negara-negara tetangganya tentunya, bagi AS. Jadi kalau dihitung-hitung Irak merupakan negara paling berdampak dah dari perang Teluk itu. Soalnya dia mulai kan. Iya. Terus ya Nah, ini juga sih kayak fun fact-nya kalau dia tuh di Irak setelah perang itu ditangkap, dia tuh kayak nggak ditemukan namanya nuklir apa senjata pemusnah yang berbahaya. Jadi tuh orang mengiranya tuh kayak ini tuh cuma sebuah konspirasi yang dibuat sama AS sih. Jadi kayak pengen menjatuhkan Iran dan nangkap Hussein. Ya, cuman alibi doang. Biar AS itu ada alasan selain Irak. iya, Oh, iya. sebenarnya ada lagi alasannya, yaitu penyerangan 911 11 September pada tahun 2001. Waktu itu pesawat yang dibajak oleh kelompok teroris bernama Al-Qaeda menabrakkan pesawatnya ke World Trade Center gedung Itu tempat apa? gedung itu World Trade Center, jadi kayak tempat ekonomi dunia gitu di Amerika Serikat. Nah, semenjak serangan itu si George Walker Bush waktu itu dia menjabat sebagai presiden Amerika. Dia itu kalau nggak salah dia mengeluarkan kebijakan baru yang namanya itu War on Terror. Jadi kebijakan ini itu doktrinnya AS itu harus menyerang sebelum diserang. Jadi harus menghancurkan sebelum dihancurkan. Ya, selain itu si AS juga memasukkan Irak ke dalam negara Axis of Evil atau poros kejahatan. Oke, baik. Berarti dari sini kita bisa lihat kalau bukan cuma dari Irak ya, maksudnya kita bisa lihat kalau awal mulai itu juga bukan dari Irak doang. Iya. Jadi ya ada campur tangan negara-negara luar juga. Ada kepentingan negara lain. Iya. Banyak kayak gitu. Ya kayak yang terbaru aja soal Venezuela sama AS. Walaupun belum terbukti benar ya, iya. Tapi mereka emang punya wewenang untuk melakukan hal itu. Karena tadi saya masih ada satu pertanyaan lagi soal kematiannya Saddam Hussein. Coba bisa dijelaskan dulu dari awal dia tertangkap sampai kematiannya. Pada awal tertangkap dia itu tertangkapnya pada tanggal 13 Desember tahun 2003. Dia tertangkap di Tikrit di kampung halamannya sendiri. Nah, setelah ia ditangkap, ia diadili oleh pengadilan Irak sebagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Iya. Nah, termasuk kasus pembunuhan warga sipil. Nah, pengadilan berlangsung cukup lama dan mendapatkan perhatian dunia internasional. Pada tahun 2006, Saddam dinyatakan bersalah. Dijatuhi hukuman mati. Iya, Iya. dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati. Sebelum dia meninggal itu menandai berakhirnya secara resmi era kekuasaannya. Namun kondisi Irak setelah itu masih kayak menghadapi berbagai Krisis tentang Ya, politik gitu. belum stabil lah. Nah, ya wajar sih soalnya di mana-mana yang kalah perang kurang stabil gitu. iya. Udah. Ya. Oke, baik. Sekian dari penjelasan teman-teman ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.